Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku dengan Bapak dalam pelajaran prakarya, mapel prakarya untuk kelas 7 untuk sekolah menengah pertama atau MTS kelas 7 semester 2 oleh Bapak Maksudi, yang mana Bapak akan melanjutkan materi prakarya tentang kerajinan limbah lunak, yang mana pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi prinsip kerajinan bahan limbah lunak, yang mana kita telah membahas jenis-jenis limbah, jenis dan karakteristik bahan limbah. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang adapun syarat-syarat rancangan benda kerajinan sebagai berikut. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Oleh karena itu, di dalam membuat bahan kerajinan, karya kerajinan yang berkualitas memerlukan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, kita harus melihat kegunaan. Ketika kita membuat sesuatu, kita harus melihat apa gunanya sesuatu yang kita buat, yaitu kegunaan atau utility. Kegunaan adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkok untuk wadah sayur. Selanjutnya, yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir disesuaikan dengan desain dan ada pegangannya, biar benda kerajinan yang kita buat itu memberi kenyamanan bagi pemakainya. Selanjutnya, yaitu keluasan, flexibility. Keluasan, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya, yaitu keamanan, safety. Keamanan dari sebuah karya yang dikatakan berkualitas, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat atau pelapis warna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah untuk minuman. Selanjutnya, keindahan. Karya dikatakan berkualitas kalau mempunyai keindahan estetik. Karya yang baik dapat dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagainya. Itulah 5 syarat benda kerajinan yang berkualitas. Selanjutnya, proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin teknologi. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan dapat
dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk si pengrajin. Yang ketiga, pengeringan. Ketika kita akan membuat sebuah produk kerajinan, maka bahan yang akan kita buat harus dikeringkan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air yang terdapat di dalam limbah itu hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Selanjutnya, yang keempat, proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum. Yang keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara di-varnish atau dipelitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Yang terakhir, yang keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Itulah proses pengolahan limbah lunak. Baiklah anak-anak, dari pemaparan sedikit materi yang Bapak sampaikan, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak dan proses pengolahan limbah. Dari materi yang di atas, Bapak akan menguji sebatas sejauh mana kemampuan anak-anak memahami kelanjutan dari prakarya mapel prakarya ini. Bapak akan memberikan latihan soal, 5 soal untuk anak-anak. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara pengolahan limbah lunak sebagai materi kerajinan. Soal yang kedua, mengapa pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai. Yang ketiga, mengapa bahan limbah lunak organik harus dikeringkan kembali setelah diwarnai. Yang keempat, apa teknik yang digunakan untuk mengolah bahan limbah organik. Yang kelima, mengapa limbah organik maupun limbah anorganik memerlukan pengolahan secara kreatif. Itulah 5 soal yang bisa Bapak sampaikan dan materi lanjutan mapel prakarya yang bisa Bapak sampaikan. Demikian, sekian dan terima kasih. Ma'akumussalamah wan najah wat taufiq. Bersama kalian, keselamatan,
wan najah dan kebahagiaan dan wat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dalam musim pandemi seperti ini. Akhiron, Bapak akhiri, selamat belajar dan selamat mengerjakan soal yang Bapak kerjakan, yang Bapak berikan. Akhiron, wallahu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.